Halo Cinekrip, balik lagi di trailer reaction bareng gua Rashid Hari yang kali ini bakal nonton sebuah trailer yang lumayan ditunggu-tunggu filmnya tahun ini, yaitu karya terbarunya Bapak Zack Snyder yang judulnya Rebel Moon, yang baru gua tahu ternyata dipecah jadi dua part ya. Part pertama tuh A Child of Fire, rilis akhir tahun ini 22 Desember, sedangkan part keduanya yang judulnya The Scargiver itu rilis tahun depan 19 April. Dan di Netflix ya, jadi lu jangan nungguin di bioskop, buka-buka coming soon XX1. No, ini di Netflix rilisnya. Yang sebenarnya agak sayang sih, soalnya film Snyder emang harus diakuin ya, beberapa tuh agak kurang di storytelling, tapi urusan visual tuh keren. Karena dia selalu ngedesain filmnya sebagai cinematic experience. Agak sayang makanya kalau nggak tayang di bioskop. Dan udah lama anjir gue nggak nonton filmnya Snyder di bioskop. Gue baru inget loh, tadi ngomong ini film semestinya adalah cinematic experience bla bla bla, gue baru inget, iya ya. Udah lama gue gak nonton filmnya dia di bioskop. Terakhir kan berarti tayang di bioskop tuh Justice League, yang itu pun bukan sepenuhnya film dia ya. Jadi kalau kita ngomongin film Zack Snyder yang beneran, yang terakhir tayang di bioskop ya Batman v Superman. Udah berapa tahun yang lalu itu. Gue sebenarnya pengen banget sih nonton Snyder's Cut di bioskop tuh, epic tuh, gue suka banget. Tapi ya toh di sisi lain bareng Netflix ini Snyder jadi punya kebebasan gitu, so gak masalah lah. Lagian Rebel Moon ini kan bentuknya space opera ya. Gue lihat-lihat tuh kalau dari premisnya, dari beberapa foto stillnya, ini kan mirip-mirip Star Wars sih. Dan setahu gue tuh emang aslinya Snyder nge-pitch film ini kan ke Lucasfilm untuk jadi bagian Star Wars dulu, sekitar tahun 2013 apa 12 gitu, setelah dia ngelarin syuting Man of Steel. Sedangkan space opera original yang gak pakai brand Star Wars kan memang rada susah laku ya. Lu cek deh, lu hitung berapa space opera original yang gak pakai ML-ML Star Wars tuh yang laku tuh berapa. Emang susah itu untuk dijual. Jadi pada saat mau tayang di bioskop pasti studio tuh ngasih batasan ini itu, entah budgetnya tuh dibatesin atau kemudian ngasih larangan A, B, C, D dan segala macam. Yang ya Snyder kan sudah lumayan trauma sama hal kayak gitu ya. Dia pengen berkarya sebebas mungkin. Jadi emang udah apa sih dirilis di Netflix. Walaupun di satu sisi jadi kayak aduh sayang banget nih, harusnya cinematic experience di bioskop, tapi di sisi lain ya dia jadi bebas, si Snyder sebagai sineas jadi bebas ngelakuin apapun. Win-win solution buat gue. Oh, sama satu lagi daya tarik Rebel Moon buat gue adalah Sofia Boutella jadi lead actress. Nah itu biasanya kan dia jadi supporting ya. Even di The Mummy yang dia memerankan The Mummy itu hitungannya dia supporting. Jadi lead itu gue lupa. Yang gue inget tuh cuman di Street Dance 2. Itu pun karena dia ini selain model aslinya juga dancer ya. Jadi kayak make sense gitu dia jadi lead di film soal dance. Tapi selain itu seingat gue tuh ya jadi supporting. Makanya gue nungguin akhirnya jadi lead nih di sini. Dan selain Sofia Boutella ada juga salah satu aktris Korea favorit gue main di sini. Siapa lagi kalau bukan Tante Baeduna. So cewek-ceweknya gue suka semua di sini. Jadi marilah gue cek kayak apa karya terbaru Pak Zack ini. Oh, ini teaser ya, bukan trailer. Anjir, teaser aja. Durasinya 3 menit loh. Lebih malah nih. 3 menit 43 detik. 3,5 menit lebih, hampir 4 menit ini. Oh, kalau gue lihat dari judul videonya nggak pakai embel-embel part 1 part 2 ya, Rebel Moon teaser trailer gitu. Berarti mungkin ini teaser buat kedua partnya. Jadi teaser untuk part 1 part 2 tuh jadi satu. Ya masuk akal lah. Anggap aja dibagi 2 sama rata, berarti kan teaser tiap bagiannya itu 1,5 menit. Make sense. Oh, apa nih anjir? You know the story of the Princess Issa? Princess Issa. Princess Leia. She was called the Redeemer. It was said this child would stop the madness of war. That she was to usher in a new age of peace and compassion. Oh, tuh kan shot-shotnya Snyder tuh. Oh, Loyalty to a king I cannot serve. ini And dia. love for a child I could not save. Anjir. Fuck, ini maksudnya di bioskop, anjir. I found her. Ya, visual stylenya masih Snyder banget ya. I am a child of war. I was taught that love is weakness. Oke.
There is a difference between justice and revenge. Wow, anjing, ya. Lightsaber versi Pak Zack, oke. Dan Baiduna yang pegang, gue suka anjing. One moment. I do love this part. Hold on. I don't want no trouble. We're not here to bring any. Oh, dia si Sofia Boutella ngumpulin apa prajurit ya, oke. Let's show them that we're not afraid. Let's show them we are more than the shackles that bind us. Avatar. Ya. Kerasa lah, Snyder apa terinspirasi sama banyak film-film fantasi, science fiction, space opera. Is indestructible. Oh. The time has come for all that you love. Protect each other and show them no mercy. This is Sparta here. Oke. Oh. Who among you is willing to die for what you believe? Ya, memang harus di Netflix. Oke. Gue bisa membayangkan kalau ini di bioskop pasti banyak aturan ini itu dan agak susah untuk bisa apa ya. Ya mungkin tetap akan sukses karena ada nama Snyder, cuman mungkin gak akan nyampe 1M gitu. Ya udah pas emang rilis Netflix. Ya ini epic dan yes ini Star Wars banget, emang harus diakuin. Bukan gue bilang ini tuh Star Wars ya, cuman lu tumbuh dengan Star Wars pasti kan lu pengen bikin film kayak Star Wars gitu. Kalau lu bikin film space opera kan pasti inspirasi terbesarnya Star Wars. Jadi itu beda, bukan menjiplak, bukan niru-niru, enggak. Emang se-influential itu Star Wars. Ini kan space opera, cerita ngelawan diktator, terus ada pedang ala-ala lightsaber gitu, itu Star Wars. Tapi kerasa banget juga sentuhannya Zack Snyder di sini. Visual stylenya Snyder banget, dari pilihan shotnya, lightingnya, sampai of course slow motion. Kayak tadi gue bilang lah, terserah orang tuh mau nganggap Snyder bukan pencerita yang bagus-bagus amat, dan gue sendiri emang mengakui di beberapa film dia storytellingnya kurang oke. Even Sucker Punch tuh jelek banget. Tapi Doi selalu konsisten nih ngedesain filmnya sebagai cinematic experience, dan gak semua sutradara zaman sekarang itu konsisten ngelakuin itu. Dan setelah nonton teaser 3,5 menit ini, gue jujur, gue bersyukur kalau ini bukan jadi partnya Star Wars. Karena jadinya Snyder bebas gitu mau explore mitologi sesuai mau dia. Mitologinya kan kerasa apa sih, kompleks banget tadi itu, gede, liar, kompleks. Selain Star Wars ada vibe Dune juga di situ. Lihat di mitologinya, influence film-filmnya Akira Kurosawa, khususnya Seven Samurai itu juga kelihatan. Karena ya emang Star Wars sendiri influence terbesarnya dari Seven Samurai ya. Soal seorang prajurit yang ngumpulin super team itu ya Seven Samurai. Tapi ya gue bersyukur ini gak jadi bagian Star Wars. Soalnya kalau dipaksa masuk kan pasti ada penyesuaian sana sini tuh. Mitologinya harus ngikutin Star Wars, gak sesuai kemauannya Snyder. Jadi ya gak bakal 100% sesuai dengan idealisme. Jadi udah pas lah inilah. Gak jadi bagian Star Wars, rilis di Netflix ya jadi bebas. Udah pas. Apakah bakal jadi karya terbaik Zack Snyder? Nah itu, asal skripnya oke dan bisa nanganin mitologi kompleks yang ada sih, peluang itu terbuka lebar buat gue. Kalau so far ya film Snyder yang paling gue suka sih masih 300 sama Watchmen sih. Watchmen mungkin paling sinting, paling epic, paling besar gitu. Cuman yang paling sering gue rewatch ya 300 karena lebih pendek, lebih ringan, lebih fun gitu. Ya itu termasuk favorit gue. Kalau lo apa? Menurut lo apa film Zack Snyder favorit lo? Bisa lo tulisin di kolom komentar, dan tulisin juga opini lo soal teaser trailer Rebel Moon. Kira-kira nih bakal seperti apa, dan apakah lo excited apa enggak menunggu perilisan 2 partnya? Go ahead tulisin di kolom komentar. Dan seperti biasa gue ingetin jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan bisa lo pengen ngebantu kami dengan kasih donasi seikhlasnya. Seperti biasa kliklah tombol super thank you di bawah. Oke, thank you. So gue Rashid Hari, sampai ketemu di trailer reaction berikutnya.